colokannya. Ya, kemudian saya kasih hidup ya. Colok di listrik ini. Oke kawan, tidak ada respon apapun, lampu tidak menyala. Biasanya menyala kalau LG di sini merah. Ya, tunggu 1 detik, 2 detik, 10 detik, nggak ada. Nah, sekarang saya buktikan bahwa Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Indosel Indonesia Service Elektronik. Oke kawan, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, segar bugar, semangat, tetap jos untuk membela pelanggan-pelanggan kita. Oke. Nah, baik kawan, saya akan membuat satu tayangan, satu video tutorial yang insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, lanjut. Assalamualaikum. Ketemu lagi. Salam sukses, salam sehat selalu. Saya doakan semua kalian para subscriber Indosel, para liker Indosel, para penyebar konten-konten yang bermanfaat dari Indosel, semoga kalian semua selalu sehat walafiat, murah rezeki, lancar urusan, sukses selalu. Baik kawan, hari ini saya akan membahas salah satu video yang ini untuk semua ya, bukan hanya teknisi, tapi untuk semua masyarakat ya, semua para penonton Indosel yang setia tentang televisi LG. Tapi sebenarnya nggak perlu merek apa, semua jenis TV yang pakai adaptor seperti ini, mana tadi? Yang pakai adaptor seperti ini, kalau ini TV kena petir ya, katanya kena petir, tiba-tiba mati, maka kalian jangan dulu buru-buru dibawa ke tempat servis, karena supaya menghemat waktu dan biaya. Jadi kalau semua televisi macam merek apapun ya, saya ulangi merek apapun, kalau menggunakan adaptor seperti ini, nih lihat ya, ini adaptor ini kawan. Ini adaptor tegangannya 19 volt ya, 220 input, outputnya 19 volt. Kemudian ini colokannya ada yang begini, ada yang macam-macam ya. Ada model-model lain juga. Pokoknya gini, intinya ya, para penonton sekalian, para liker Indosel, kalau Anda punya TV pakai adaptor dan apapun, mau TV, mau perangkat apapun, kalau pakai adaptor dan ketika dia mati, jangan buru-buru dibawa keluar dulu. Periksa dulu ini, tes dulu ini. Bagaimana cara mengetes ini? Kalian bisa bawa dulu ininya saja. Kalau kalian punya avometer, kalian bisa ukur sesuai dengan tegangan yang di sini 19 volt. Tapi kalau kalian nggak punya avometer dan bahkan kalian adalah orang awam, maka yang kalian bawa itu adaptor dulu. Jadi cara hemat ya, cara hemat praktis dan hemat waktu, hemat biaya itu bawa saja ininya, jangan dibawa dengan TV-TV-nya. Nah, bawa ke tempat servis, bilang, Pak, tolong ukurkan ini berapa volt yang keluar gitu ya. Nanti berapa ongkosnya? Mau 5.000, mau 10.000, nggak masalah. Nah, tes. Ternyata misalnya bagus, berarti TV-nya yang bermasalah. Tapi kalau ini yang mati, maka bisa jadi TV-nya itu aman. Ya, hanya ininya yang rusak. Nah, segera mencari alternatif adaptor yang seperti ini atau semisalnya yang spesifikasinya sama. Ya, ini mati kawan. Saya akan teskan dulu ya, untuk memastikan ini, supaya kalian di rumah bisa menghemat waktu dan biaya. Saya colok ini ya, ini kawan. Loh ini ya, colokannya. Ya, kemudian saya kasih hidup ya, colok di listrik ini. Oke kawan, tidak ada respon apapun, lampu tidak menyala. Biasanya menyala kalau LG di sini merah. Ya, tunggu 1 detik, 2 detik, 10 detik, nggak ada. Nah, sekarang saya buktikan bahwa ini tidak masuk strom, ya, tidak ada strom yang keluar di sini.
akan saya buktikan dengan adaptor yang lain ya. Ini kan adaptor lamanya ini ya. Sekarang saya pakai adaptor lain. Ini dia. Nah, beda kan? Ini agak besar dia. Ini ada kuning-kuningnya ini. Ini normal ini kawan. Jadi akan saya tes dulu. Jadi sebelum saya bongkar, saya tes dulu pakai ini. Jadi ini cara mengetes tanpa avometer kawan ya. Cara mengetes tanpa avometer. Jadi anggap saja orang awam tuh coba lagi tes ini. Tapi ingat kawan, spesifikasinya outputnya harus sama ya, 19 volt ya. Ingat, jangan lebih. Nanti bisa rusak TV-nya. Dan positif di tengah. Ingat ya ini. Jadi cari 19 volt. Kemudian ini ada gambar konektornya ya, positif di tengah. Jadi yang di luar, yang lingkaran luar ini negatif. Paham ya kawan ya? Oke ya. Maksudnya ini kawan. Jadi lingkaran luar bodi ini negatif ini ya. Terus kemudian dalamannya ini positif. Nah, cari yang tipe seperti ini, 19 volt. Oke. Saya akan pastikan. Saya tusuk ya. Nah, ini nyambung kan? Nah, ini sekarang saya cuk. Yang ini saya cuk yang adaptor yang pengganti tadi ini. Oke. Ini menyala kawan ya. Oh, lo menyala kawan. Masya Allah. Berarti apa kawan? Nah ini kawan. Oh ini dia. Nah ini tinggal dikasih anten kawan. Kasih anten. Dia langsung dapat siaran ya. Supaya kalian bisa menghemat waktu dan uang. Oh ini kawan toh. Jadi kawan, kesimpulannya televisi ini bagus. Kena petir kabarnya. Tapi adaptornya yang mati kawan. Nah ini ada musik lagi kawan tuh. Enggak, nanti dia masuk hak cipta. Nanti saya akan matikan suara pada durasi ini. Musik. Jadi kawan ya, baik ya, kesimpulannya begitu. Nah, kemudian bagi kalian yang ingin memperbaiki adaptornya ini, ya saya matikan dulu. Matikan dulu ya. Jadi kalian yang ingin memperbaiki adaptor ini bisa ya. Kita akan mainkan dulu bahwa ini bisa dibuka dan bisa diperbaiki ya. Ini kawan. Kelihatan ya pakai ini ya. Pakai lampu. Oke, nanti saya sedekat. Nanti dulu kawan, musiknya terlalu panjang. Itu baik kawan ya, saya kasih dekat ini. Jadi kawan, kalau cara membuka adaptor ini kan tidak ada bautnya ya, nggak ada bautnya di sini nggak ada bautnya. Nah, maka caranya gimana? Caranya ini kan dilem kawan, dari pabrik kan dilem. Maka caranya Anda ya menggunakan ini minyak kayu putih ini ya. Saya tutup mereknya ini kawan. Ya, ini minyak kayu putih ya. Itu untuk diolesi ini kawan. Jadi nanti buka. Nah, kemudian taruh balut ini kawan ya. Ini semua ya. Di apa? Diolesi pakai minyak ya, keliling. Setelah diolesi pakai minyak, kemudian kalian cungkil sedikit ya, pancing ya, dipancing cungkil pakai obeng apalah yang tajam ini ya. Nah, satu kali gini. Ini saya sudah buka kawan, cuma saya praktekkan saja ke kalian. Nah, kemudian terus satu kali begini kawan, cek gitu. Terus pelan-pelan, ditunggu saja berapa detik atau berapa 1 menit lah. Kemudian nanti goyang-goyang gini kawan, dia akan terbuka. Nah, dia itu minyak kayu putih ini. Minyak kayu putih tadi ini dia untuk melelehkan lemnya ya, coba di rumah. Terbuka kawan. Setelah terbuka, periksa. Jadi gini, kalian kalau yang mau menservis atau memperbaiki ya, khusus teknisi ya, ini tidak bisa untuk semua orang, tapi khusus teknisi.
khususnya juga yang pemula-pemula ini ya. Nah, pertama itu yang kita urut adalah ini kawan, kalau adaptor mati itu pastikan pakai kali terendah ya. Itu ada resistansi balik ya. Ini outputnya ini kelihatan ya kawan ya, itu meternya. Kasih zoom dulu kawan ya, silau kelihatan ya. Oke ya, kelihatan ya. Jadi ini harus ada resistansinya kawan. Ini ya, saya bodinya kasih begini, terus kemudian taruh di sini. Nah ini goyang kawan. Kalau dibalik tidak boleh goyang ya. Kalau yang hitam di tengah sini tidak boleh goyang dia. Oke ya. Nah, berarti bagus kawan. Kalau dia tidak goyang berarti putus. Kalau dia goyang bolak-balik berarti korslet. Tapi kalau seperti ini tadi, ini kalau hitamnya di body, terus yang merah di tengah begini, terus goyang, terus kemudian dibalik, yang merah di body, yang hitam di tengah tidak goyang, berarti bagus ya. Jadi output bagus. Nah sekarang inputnya juga begitu kawan. Sebelum dibongkar, tes ini kawan pakai kali tertinggi ya, kali tertinggi, kemudian ukur ininya. Ini inputnya ada resistansi. Kalau nggak ada sama sekali berarti putus kawan. Kalau korslet dia nyambung kayak begini. Nah sekarang kita cari kawan ya. Apa rusaknya? Ini kawan. Yang perlu diperiksa pertama adalah kawan jalur ya, jalur input ini kemana ya. Pakai kali terendah. Oke ya, itu voltmeternya, lihat kawan ya. Saya akan ukur ini. Mana dia? Kelihatan kawan. Oh, ada musik lagi kawan, mati saya. Baik kawan ya, ini sudah jalan. Lanjut. Kalian ukur ini. Nih ya. Tadi saya berhentikan sebentar karena ada musik tetangga bunyi kawan. Jadi urut saja dari ini input dan cari jalurnya. Nah ini kan ada sekring kawan, ini sekring ini. Kelihatan sekring ya, saya tunjuk ya. Sini. Nah sekring ini. Nah, ini saya sudah lepas kakinya kawan, ini saya lihat ini. Ya tidak goyang tuh. Kalau sekring itu kawan, dia harus goyang begini. Ya. Kalau ini nyambung ke sini nih. Nyambung, sementara ini tidak. Karena lewat sekring dulu. Ini nyambung kan, lewat sini tidak. Coba kita pasang sekring dulu di sini ya. Ini yang putus ini. Ini kakinya sudah lepas satu kawan. Berarti dia ini habis jatuh barang. Ya ini sudah goyang. Dia patah kakinya ini kawan sekring. Langsung jumper saja pakai kabel 1 helai kawan. Ini ya. Nanti saya kasih bunyi musik lain nanti. Udah mau maghrib ini. Kawan ya. Telepon juga bunyi. Ya, kita ukur lagi setelah dipasang sekring. Dia harus nyambung ke sini, ke lilitan. Nah, nyambung ya. Satunya lagi, nah nyambung. Kalau dipasang dua-duanya gini tidak nyambung ya. Ini bagus. Jadi meskipun kali tertinggi kawan, dia tidak boleh goyang ini ya. Sedikit saja kalau menggoyang. Nah, juga sedikit saja goyangnya. Nah, ini bagus kawan.
Ya, kita coba ya, mudah-mudahan saja. Secara kasat mata ya, analisa awal bagus sih, tapi selanjutnya kita tes. Kembalikan seperti semula. Ya. Sekarang kita coba kawan. Bisa kasih jauh-jauh sedikit dulu. Posisi seperti tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita tes dulu ya, pakai ini. Dalam kelihatan kawan ya dari jauh situ. Harus dekat ini kawan. Tes dulu ya, saya tes dulu. Oke, kelihatan kawan ya. Oke, kelihatan jelas berapa outputnya ini ya. Ingat yang hitam di bodi ya, 19,45. Oke kawan ya, siap ya. Kita akan mainkan di TV ya. Tuh, langsung hidup kawan tuh. Masya Allah, luar biasa kawan. Nah, tinggal colokkan dulu antenanya. Nah, jadi kesimpulannya kawan, televisi kalau dia apapun ya mereknya, kalau mati kena petir atau mati tiba-tiba, kalau yang pakai adaptor jangan dulu dibawa buru-buru ya. Bawa dulu adaptornya ke tukang servis, suruh cek saja ini bagus apa tidak. Nah, atau kalau kalian punya alat ukur pakai alkometer. Nah, sehingga kalian bisa meminimalisir pengeluaran dan waktu. Cepat toh. Jadi Indosel nggak ada apa-apanya kalau tidak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oke kawan, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di channel saya, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.